Coba ingat-ingat deh, malam terakhir kali kamu mimpi. Mungkin mimpi indah, mungkin mimpi aneh yang membuat kamu bingung pas bangun, atau mimpi buruk yang bikin kamu bangun jam 3 pagi. Setiap malam, tanpa kamu minta, otak kamu bikin film sendiri. Dan yang lucu, sampai hari ini, para ilmuwan sendiri masih belum sepakat kenapa hal ini bisa terjadi. Bukan karena kurang riset, justru karena ada 3 teori besar, dan masing-masing teori memiliki bukti yang cukup kuat. Teori pertama itu teori konsolidasi memori. Teori ini bilang, mimpi itu efek samping dari otak yang lagi beres-beres memori. Coba kamu bayangin seperti ini. Sepanjang hari, otak kamu menyerap ribuan informasi baru, baik sekecil apapun informasi tersebut. Nah, pas kamu tidur, otak ini nggak benar-benar istirahat. Dia justru diam-diam sibuk menyortir informasi yang masuk pada hari ini. Riset yang dipublikasikan di jurnal Natural Neuroscience nemuin ada bagian otak yang namanya hipokampus, yang kerjanya memutar ulang kejadian di hari itu. Proses pemutaran ulang tersebut kadang lebih cepat daripada kejadian aslinya. Informasi tersebut pelan-pelan dipindahkan ke cerebral cortex, tempat memori jangka panjang disimpan. Bahkan ada studi yang nemuin neuron khusus di hipokampus yang aktif persis pas fase REM sleep, fase di mana mimpi paling sering muncul. Dan neuron ini kelihatannya ikut berperan langsung dalam menyimpan memori tersebut. Jadi menurut teori ini, mimpi yang kamu alami itu semacam bocoran dari proses beres-beres yang lagi berlangsung di kepala kamu. Teori kedua itu ada yang namanya threat simulation theory. Teori kedua ini jauh lebih dramatis. Teori itu dianggap sebagai simulator ancaman. Teori ini pertama kali diajukan pada tahun 2000 oleh peneliti bernama Antti Revonso. Idenya begini, nenek moyang kita zaman dahulu itu hidup di dunia yang penuh bahaya, predator, musuh, dan kecelakaan. Kalau otak mereka bisa latihan buat ngadepin ancaman-ancaman tersebut di alam mimpi, tanpa adanya risiko fisik, mereka jauh lebih siap pas ancaman itu benar-benar muncul di kehidupan nyata. Dan yang lebih siap, tentunya jauh lebih besar peluangnya untuk bertahan hidup. Menariknya, ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Peneliti sempat membandingkan pola mimpi anak-anak yang tumbuh di lingkungan beresiko dan juga anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang jauh lebih aman. Hasilnya konsisten. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan beresiko tinggi punya mimpi yang jauh lebih memuat ancaman dibandingkan anak-anak yang lebih aman. Teori yang ketiga itu ada yang namanya teori overfitted brain hypothesis. Nah, teori ketiga ini justru teori yang paling nyeleneh, sekaligus yang paling baru, muncul pada tahun 2021. Uniknya, teori ini gak datang dari lab neuroscience biasa, tapi datang dari seseorang yang justru sehari-harinya itu bergelut dengan cara kerja AI. Namanya Eric Hall. Dia notice sesuatu yang menarik dari cara kerja neural network di training. Kalau sebuah AI cuma dikasih makan data yang itu-itu saja dan secara terus-menerus, dia jadinya itu overfit, lalu hafal pada sebuah pola, dan gagal ketika pola tersebut berubah. Menurut Hall, otak manusia punya resiko yang sama persis. Rutinitas harian kita atau hal-hal yang selalu kita jalankan setiap hari, itu dapat membuat otak ikutan overfit. Dan disinilah mimpi masuk. Mimpi yang aneh, absurd, dan kadang gak masuk akal itu fungsinya seperti noise acak yang sengaja disisipkan agar otak itu tetap lentur. Ini seperti teknik yang dipakai untuk melatih AI supaya nggak overfit. Sengaja dikasih data acak dan aneh biar modelnya nggak jadi terlalu kaku. Jadi mana yang benar? Konsolidasi memori, simulator ancaman, atau anti-overfitting? Jujur saja, sampai sekarang masih belum ada satu teori yang menang telak, dan hal tersebut masuk akal. Karena meneliti apa yang beneran terjadi di kepala seseorang saat dia sedang bermimpi itu sangatlah sulit. Satu-satunya saksi adalah orang yang sedang tertidur pulas. Tapi ada satu hal yang jelas dari ketiga teori ini. Mimpi bukan sekedar sampah acak dari otak yang sedang santai, tapi ada sesuatu yang sedang dikerjakan di sana setiap malam tanpa pernah kamu sadari.